students, how are things with you? I'm Rahman Halim, back again in this video. We are going to learn and share something about basic videography. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sedikit tentang basic videography. So, keep watching and enjoy the video. Well, smart students, there are some aspects must be considered when we start taking a video, movie, or clip. The first one is shot, yaitu pengambilan gambar atau video. Yang kedua adalah angle shot atau sudut pengambilan gambar. Yang ketiga, camera movement atau pergerakan kamera. Dan yang keempat adalah tentu saja lighting atau pencahayaan. Dan yang tidak kalah penting tentu saja adalah audio system or sistem tata suara. Well, smart students, pada bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana cara pengambilan gambar atau video, yaitu shot. Ada beberapa teknik shot, diantaranya extreme shot, long shot, knee shot, medium long shot, medium shot, medium close up, close up, extreme close up, dan over the shoulder shot atau OSS. Extreme long shot adalah shot dengan komposisi yang luas dan jauh dari objek, hingga pemeran dalam video tersebut tak tampak dengan jelas. Shot ini sering digunakan sebagai establishing shot untuk memperlihatkan latar tempat. Long shot. Long shot hampir mirip dengan extreme long shot. Bedanya, long shot masih memperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi di sekitarnya. Yang berikutnya adalah full shot atau medium shot. Memperlihatkan ukuran sebuah objek berada atau pemeran dalam video secara utuh. Dengan begitu, objek tersebut terdeskripsikan secara jelas kepada penonton. Teknik shot berikutnya adalah knee shot, yaitu dari lutut sampai dengan kepala, yaitu memperlihatkan pergerakan dan kondisi latar si pemeran atau objek dalam sebuah video dengan sangat jelas. Medium shot adalah pengambilan setengah bagian pada sebuah objek. Berbeda dengan full shot atau medium long shot, medium shot bermaksud untuk membuat khalayak lebih fokus terhadap objek dalam jarak menengah. Selanjutnya adalah medium close up. Medium close up dapat meningkatkan fokus pada objek sekaligus menambah kedekatan personal terhadap objek tersebut. Ukuran objek pada medium close up adalah 1/4 bagian dari keutuhan suatu objek.
Teknik shot selanjutnya adalah close up, yaitu untuk membangkitkan emosi dari suatu objek secara lebih jelas. Dibutuhkan close up shot yang menempatkan suatu bagian tertentu dari objek. Teknik shot extreme close-up. Shot ini digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari sebuah bagian pada objek. Saat sebuah objek memiliki interaksi dengan objek lainnya, over-shoulder shot dapat digunakan untuk memperkuat hubungan interaksi antar objek tersebut. Biasanya, saat adegan percakapan antar dua pemeran, perlu digunakan over-shoulder shot agar keeratan interaksi antar pemeran dapat lebih terasa. Pada bagian yang kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pengambilan gambar atau camera angle. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita ikuti penjelasan detailnya. Berikutnya, sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek atau disebut dengan eye level. Eye level hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang atau pandangan mata seseorang yang mempunyai ketinggian tubuh tepat tingginya sama dengan objek, sering disebut dengan normal shot. Selanjutnya, bird eye atau eagle eye. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan juru kamera dengan ketinggian kamera di atas ketinggian objek yang direkam. Hasil perekaman teknik ini memperlihatkan lingkungan yang demikian luas dengan benda-benda lain yang tampak di bawah demikian kecil. Teknik pengambilan gambar atau camera angle selanjutnya adalah low angle, yaitu sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga kesan objek menjadi membesar, dominan, atau superior. High angle, yaitu sudut pengambilan dari atas objek sehingga kesan objek menjadi mengecil. Selain itu, teknik pengambilan gambar ini mempunyai kesan dramatis, yakni kesan kerdil. Frog eye, teknik pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan dasar atau alas kedudukan objek atau dengan ketinggian yang lebih rendah dari dasar atau alas kedudukan objek. Dengan teknik ini dihasilkan satu pemandangan objek yang sangat besar. Hey Naila, you look so gloomy. What's the matter with you? Our classmates are going to Canary Park tomorrow, but I don't think I would enjoy it. Since, you know, I'm not able to swim. I wish I could swim. Don't worry,
You can choose a shallow pool and learn how to swim. Yeah, that's right. I'll show you how. Really? Thanks, Aja. No worries. I hope you will enjoy the time tomorrow. Nah, smart students, selanjutnya kita akan membahas tentang camera movement atau pergerakan kamera. Dalam camera movement, kita mengenal istilah tilting atau tilt. Tilting adalah teknik menggerakkan kamera secara mendongak dari bawah ke atas, vertikal atau sebaliknya. Tilt up, kamera mendongak ke atas. Sedangkan tilt down, kamera mendongak ke bawah. Selanjutnya adalah pan atau panning. Dalam teknik ini, pergerakan kamera dilakukan secara mendatar atau horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pan right, gerakan kamera memutar ke kanan, sedangkan pan left, gerakan kamera memutar ke kiri. Teknik camera movement selanjutnya adalah dolly, yaitu teknik menggerakkan kamera di atas tripod mendekati atau menjauhi objek. Dolly forward, kamera mendekati subjek. Dolly backward, kamera menjauhi subjek. Well, smart students, selanjutnya adalah arch, yaitu gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Hal ini dapat menunjukkan kesan dramatis. Baiklah, smart students, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip tata cahaya atau lighting dalam pembuatan video. Secara umum, dalam tata cahaya dikenal istilah 3-point lighting, merupakan formula dasar pencahayaan dalam produksi video, yaitu 3-point lighting adalah key light, fill light, dan backlight. Key light adalah cahaya terkuat yang paling penting dari 3 cahaya yang digunakan dalam teknik ini. Sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa dan biasanya membentuk sudut 45 derajat, sehingga satu sisi subjek akan terang dan sisi lainnya terlihat gelap. Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk key light dan ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek atau membentuk sudut minus 45 derajat. Sumber cahaya ini tidak seterang key light karena hanya digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan oleh key light. Poin yang ketiga dari tata cahaya adalah backlight. Backlight ditempatkan di belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan subjek dari belakang. Backlight bisa lebih terang atau lebih redup dari key light. Sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subjek dan memisahkan subjek dari latar belakang. Nah, smart students, bagian terakhir dari pembahasan tentang basic videografi adalah sistem tata suara atau sound system. Nah, kita mengenal ada 2 sistem, yaitu single system and double system. Single system adalah sistem mikrofon atau miking yang langsung menuju pada input kamera dan direkam suara sekaligus visual secara simultaneous atau bersamaan. Dan yang kedua adalah double system, yaitu sistem tata suara atau perekaman suara
dengan menggunakan perangkat lain selain kamera, sehingga suara dan visual direkam secara terpisah dan akan dilakukan sinkronisasi pasca produksi. Untuk merekam sumber suara dapat digunakan shotgun mic atau juga mic clip-on atau yang disebut dengan lavalier microphone. Well, smart students, that's all for the sharing. Semoga bermanfaat. Demikianlah video pembelajaran singkat tentang basic videography. And finally, I'm Rahman Halim, have to sign out. Keep watching, keep creative, and be smart.